Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Judulnya menangis lantaran Al-Quran. Dalam pertemuan kita 15 hari yang lalu, Rasulullah menangis ketika salah seorang sahabat beliau minta untuk membacakan Al-Quran. Lalu sahabat itu membacakan surat An-Nisa sampai kepada ayat 40. Nabi stop. Kiranya air mata beliau sudah mengalir ke bawah membasahi jenggot. Ia menyebabkan beliau menangis karena beliau paham apa isinya. Kemudian ayat itu yang berkenaan atau tepat diarahkan kepada beliau. Intinya nanti beliau akan dipanggil menghadap Allah sebagai saksi. Ayat 41-nya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Bagaimanalah nanti keadaannya ketika kami datangkan untuk setiap umat ada saksinya, yaitu rasul-rasul. Dan juga kami hadirkan, kami datangkan engkau ya Muhammad atas mereka-mereka ini juga sebagai saksi. Sampai di situ beliau sudah menangis. Itu namanya pengaruh Al-Quran. Pengaruh Al-Quran. Maka kini kita lanjut dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat yang terkenal kefasihannya, suaranya yang merdu, hafal dengan Al-Quran dan memahami isinya. Kata beliau, innallaha amarani, sesungguhnya Allah amara, Allah menyuruhku, an akra'a, untuk membacakan alaika kepadamu surat. Itu surat Al-Waqi'ah, surat Al-Bayyinah. Qala, Ubay berkata, Allahu, apakah Allah? Itu dua alifnya tu. Allahu, apakah Allah? Sammani, menyebut namaku, laka kepadamu ya Rasulullah. Qala Allahu sammaka. Qala, Nabi berkata, Allah memang menyebut betul namamu kepadaku, sammakali. Qala faja'ala Ubay bin yabki. Mendengar itu Ubay menangis sejadi-jadinya. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Yang pertama tentang keutamaan Ubay, karena tak sembarang orang yang Rasulullah minta untuk membaca Al-Quran di hadapan beliau, apalagi Allah yang menyuruh. Allah menyuruhku untuk membacakan surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzi nakafaru, kepadamu Ubay. Ini kata Ubay, namaku disebut Allah.
Iya, itu kan luar biasa. Di sabui sia anu sin nama di Jakarta lama-lama lambuang dan manusia saja menyebut nama kita, di mana manusia itu berpangkat, berkedudukan, berstatus titel, disebutnya di muka di hadapan istana. Namuangku disebut apa ciko? Pak Wawa, Pak Wiwi, Pak Wowo, Pak Wuwu. Kadang ada angku, iyalah. Sekarang yang menyebut siapa? Nah, itu. Ini masalah rasa. Masalah hati. Masalah keimanan. Dan ini suatu yang istimewa. Kenapa begitu? Ubay dengan firman Allah itu tidak pernah berpisah. Ya. Jadi interaksinya dengan firman Allah luar biasa, sehingga Allah sendiri yang mengaruniakan kepada Ubay, ini surat ini bacakan betul kepada Ubay bin Ka'ab. Itu yang bikin Ubay disebut namu. Namu alikolah disebut. Ada orang yang viral di dunia ini namanya terbagi dua. Viral karena kebaikannya, viral karena bulu bajinya. Yang sekarang tuh viral karena bulu bajinya tuh kebaikan. Pokoknya entah siapa yang sekarangnya kan. Tapi ada orang sedikit pun di langit tidak disebut-sebut namanya. Tidak kenal. Sebab amalnya tidak ada. Ikatannya, hubungannya, kontaknya ke atas, tidak ada. Alangkah hina orang itu. Dan alangkah sengsaranya nanti di akhirat. Ada satu lagi yang malaikat heboh di alam sana. Menyebut-nyebut, membicarakan hamba-hamba Allah. Jadi menjadi perdebatan. Nah, salah satunya adalah orang yang berwudu dengan sempurna di saat keadaan dingin atau malas orang berwudu. Itu salah satu menjadi viral di langit. Dan yang sering juga memviralkan nama seseorang di langit, viral itu apa? Terkenal. Terkenal di langit, bahkan di Arash terkenal. Itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil yang kita baca. Terus yas'adu ilaihi kalimat thayyib. Naik sendirian kalimat-kalimat itu ke atas tanpa melekat. Di Arash berdengung dia. Memutari, mengelilingi tawaf sekeliling Arash, tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu menyebut-nyebut nama si pengucap. Kalau di dunia kita menyebut-nyebut tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu kita sebut. Nah, di Arash nama kita yang disebut. Oh, langkah hebatnya kan. Nih cari orang kini kan viral itu. Nah. Ini makin banyak orang bertasbih, zikir, maka makin sering namanya didengung-dengungkan. Dalam hadisnya seperti dengungan lebah. Karena Arash itu kan makhluk terbesar. Arash makhluk terbesar. Tidak ada artinya langit yang 7 dibanding dengan Arash. Seakan Arash itu menyungkupi alam ini. Allah bersemayam di Arash. Lalu setiap waktu tasbih itu tawaf.
Kalau malaikat tawafnya di Baitul Ma'mur, Wat-Tur, nanti wal Baitil Ma'mur. Tapi kalau zikir tawafnya di mana? Keliling aras sambil nyebut. Jadi kalau orang sekarang sedang umrah di Makkah, orang sekarang umrah ndak haji tuh. Haji ndak boleh tuh. Haji kini kau ndak boleh tuh. Tiba larangannya. Itu kan ndak boleh tuh. Baru 2 hari yang karayo baru boleh haji. Bukan orang haji gini nggak terima. Orang tawaf mengitari Ka'bah kan membaca zikir. Nah zikir itu juga tawaf naik ke atas. Yas'adu, naik sendirian ke atas. Maka basahkanlah lidahmu dengan banyak menyebut asma Allah atau berzikir kepada Allah. Tidak perlu dicadek-cadekkan ke orang. Tidak perlu dicapak-capaan. Aja lah dengan apa. Kecil orang terserah aku. Tawaf. Jadi mana yang tinggi itu? Malaikat tawafnya di sekeliling Baitul Ma'mur. Kabarnya konon Baitul Ma'mur itu kan setentang dengan Ka'bah. Jadi makhluk-makhluk di bumi tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, Baitul Ma'mur di alam malaikat, malaikat tawaf. Situ siapa yang sudah tawaf tidak bisa lagi tawaf. Karena saking banyaknya yang akan tawaf. Jadi oleh sebab itu orang yang haji tidak perlu dipasol-pasol untuk tawaf. Sama malaikat saya sekali bisa tawaf di Baitul Ma'mur. Sampai di kiamat sekali bisa. Saking banyaknya jumlah malaikat. Tidak bisa tawaf umrah, tawaf haji. Lah, jangan ngotot mana agih lu orang lain kesempatan. Yang ngecek sini coba lah senang koyohnya. Boleh lah sinan Orang kan ingin tawaf. Dawat nang wajib lah selesai. Nang sunat lah cuma banyak selesai. Ada orang yang tidak bisa lah tu. Biarkan. Itu 10 menit. Tak ada nama-nama makhluk manusia ni yang disebut oleh Allah. Misal, apabila Allah mencintai si anu, Allah sebut nama si anu, disampaikan kepada malaikat. Saya mencintai si anu itu. Hai malaikat-malaikat, kalian cinta sama dia. Lalu malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya tanda patuh. Maka disebarkan pula kecintaan Allah itu ke alam langit, penduduk langit. Terkenallah dia di sana. Ditanamkan pula ke hati orang-orang yang baik di dunia untuk mencintainya. Tak semua orang yang baik-baik tu. Disebutlah namanya. Yang paling hebat adalah kau lah kepulang awak dulu lah. Ketika ruh diambil, cabut ruh oleh malaikat. Setiba ruh di luar, diambil oleh malaikat-malaikat yang lain. Itu malaikat-malaikat rahmat. Lalu malaikat rahmat itu yang membawa roh ke atas, melaporkannya kepada Allah. Walaupun Allah tidak butuh laporan. Kemudian malaikat-malaikatnya ada di setiap lapisan langit menginginkan roh itu lewat di hadapan mereka karena harum, sangat harum. Walaupun kenyataannya nyusuk. Karena tidak pandai badak, tidak pandai berparfum, rohnya harum. Jadi semua malaikat meminta kepada malaikat membawa roh tadi supaya ini roh siapa ini? Lalu disebut nama yang terbaik. Contohnya mangkoah. Lei menengah kan?
Lai buum gak bari rama. Begini. Ada si A itu namanya banyak. Tiba di sini ini namanya. Tiba di situ. Iya banyak alias. Di Minang kita bernama gada makalah tamai kuliah bagilar. Itu dia apa orang? Di ketuaan orang semacam. Kini banyak lo namanya pi palsu sih. Dulu. Nama palsu saya nama orang saya membiak. Lalu malaikat-malaikat tadi meminta untuk dilalukan roh tadi di hadapannya karena harumnya disebut nama terbaik. Nama terbaik yang telah pernah disebut dia. Misalnya nama ambo kan Muhammad Hamdi. Itu nama yang terbaik. Lebih baik itu pada si Badu, Sunjui, Badu Atai, Sunjui, oleh Rabala kalian cak Muhammad Hamdi kan. Muhammad itu Nabi Muhammad, Hamdi pujianku. Jadi Muhammad puji, bagus disebut. Jadi setiap roh yang baik-baik lewat ke sana disapa dia dengan nama yang terbaik yang telah pernah dipanggil untuknya. Makanya kita perlu bagi nama anak yang baik. Dia kan nama dipanggil. Tidak galah lagi nama. Kau galahnya Raja Alam. Nama kau malaikat tidak akan panggilnya Raja Alam. Sebab Raja Alam itu Allah kan. Siapa Raja Alam? Allah. Ada lunan Raja di langit. Nak kamu kan malaikat panggil di langit. Itu nama. Apa arti sebuah nama? Banyak arti sebuah nama. Sehingga dia atur pula lah babnya, bab memberi nama anak. Dia aturlah bab-babnya. Sekian hadis-hadis, sekian penjelasan. Nama yang punya makna. Ini ada orang bagi nama, diambil di siku, gabung-gabung. Kadang-kadang artinya dah dulu. Itulah viral. Tertangkap kan? Nah, Ubay bin Ka'ab khusus namanya disebut oleh Raja Alam, Raja Langit, penguasa alam semesta. Disebut namanya. Sama Allah menyebut namamu kepadaku. Menangis saat. Kira-kira ini tangih nak koyo. Banyak tu orang di dunia namu disebut kalian baca lo kano wah kano yang kano. Kenapa Ubay seperti itu? Yang tadi kajinya dia istimewa. Di mana istimewanya? Imannya kepada Al-Quran. Dia mencintai Al-Quran. Ketika dia baca Quran itu tidak ada yang tidak merasa menyentuh. Karena dia menjiwai Al-Quran, di samping dia salah satu yang hafal Al-Quran. Kan tidak semua sahabat lo hafal Al-Quran. Bahkan tidak semua sahabat lo bisa bisa mengatur Al-Quran semuanya, karena mereka mati sebelum Al-Quran selesai diturunkan. Ana baca Nabi, lam yakunil ladina kafaru. Tuh. Yang kedua, itu yang pertama tadi kan, disyariatkannya bersikap tawadu, rendahkan hati. Tidak rendah diri loh, rendah hati. Dalam mengambil ilmu daripada pakarnya, ahlinya. Meskipun pakarnya itu ilmunya, kedudukannya jauh di bawah. Tapi di bidang itu dia pakar. Nah, mana lebih pakar Nabi daripada si Ubay? Tidak pakar lah itu kan? Manusia nomor wahid. Tapi karena Nabi meminta
Ubay membaca atas perintah Allah, Nabi laksanakan. Kan Allah yang merintah Nabi kan, bacakan surat ini kepada si Ubay bin Ka'ab, disebut namanya. Setelah Nabi membacakan, lalu Nabi menyimak. Ini menunjukkan kita harus tawaduk dalam mengambil ilmu. Tawaduk dalam mengambil ilmu itu mendatangkan keberkahan ilmu. Sebab ilmu tidak akan hinggap di hati orang yang sombong, yang angkuh. Ilmu hanya akan hinggap di hati orang yang tawaduk, merendah diri, tidak angkuh, tidak sombong. Meskipun yang membacanya itu umurnya muda atau ilmunya dibanding dengan kita di bawah, atau pangkat gelarnya S1 sementara dia sudah S4,5 misalnya, harus tawaduk mendengarkan. Itulah Nabi, beliau fokus mendengarkan, menyimak. Tahu kan? Yang ketiga, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang terkenal dengan tafsir Al-Quranul Azim atau tafsir Ibnu Katsir, kata beliau, Nabi membacakan surat ini, yaitu lam yakunil ladina kafaru, kepada Mu'ad, Ubay bin Ka'ab, sebagai penegasan terhadapnya sekaligus sebagai penambahan keimanan. Tentu makin tawaduk Ubay, makin mantap, makin kokoh imannya, makin tinggi keutamaannya. Ini Nabi membacakan ini kan tersanjung tuh. Tersanjung kan? Tersanjung. Maka makin kokoh, makin mantap, makin teguh dia, termasuk imannya bertambah-tambah. Yang keempat, diperbolehkan menangis pada saat bahagia, saat gembira, serta saat memperoleh kenikmatan. Dibolehkan menangis. Yang sering menangis itu perempuan. Pulang anaknya lampai tahun, nak pulang-pulang menangis dia tu. Ini nak kecil-kecil dah pulang sana nak menangis. Karena perempuan tu yang bicara tu air matanya. Kata siapa? Ini kata saya lah. Jadi saat gembira, saat senang boleh menangis. Kalau ibu-ibu memang orang penangis, bertanya mari. Jadi ya. Beda yang mata sedang gembira dengan sedang sedih. Lalu pernah itu. Oh, sedih berderai-derai. Tidak mengalir. Air mata itu ada hangat dan ada dingin. Jadi kalau orang gembira, dingin atau hangat? Belum pernah coba boleh. Coba praktek menangis ke rumah. Suruh dawak memicik awak kare-kare sampai menangis wak. Saya mata wak. Rasuan. Air mata ada panas, hangat, ada di dingin. Nah, dibolehkan menangis saat gembira, saat memperoleh nikmat. Dan itu para orang yang tinggi keimanannya banyak menangis. Ada orang menangis sedang sujud, sedang baca Quran, sedang berzikir. Salah satu orang yang dapat perlindungan nanti di hari kiamat kan orang yang menangis. Itu menangis karena ingat kepada Allah. Ketika sendirian, ketika tidak ada orang, lalu dia berzikir, menangis dia. Jadi kita disukai menangis, tapi bukan menangis maranyu, enggak dong. Zikir, membaca ayat, teringat Allah, tekana dosa, tekana badan Allah tu
badala tua wak kemati lebar go persiapan dah bara bekal pun banyak nantingga umur lah sekian menangis. Itulah air mata, tetesan mata yang Allah cintai. Itu kaji kemarin. 2 tetesan yang Allah cintai dan 2 bekas yang Allah cintai. Tetesan pertama tetesan darah. Tetesan darah perjuang-perjuang di jalan agama Allah, dan kedua tetesan air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ada pula nanti 2 bekas yang Allah cintai. Pertama, jejak-jejak kaki menuju medan perang. Kedua, jejak kaki menuju ke tempat dia melaksanakan kewajipannya selaku hamba Allah. Itulah 2 jejak yang Allah cintai. Menangislah. Yang kelima, dianjurkan untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang lain. Pertama, agar dapat dikoreksinya. Yang kedua, mendengarkan itu lebih bagus daripada membaca sendiri. Karena membaca kita tidak sempat merenung berpikir. Tapi kalau mendengarkan orang, awak sempat berpikir merenung. Juga namanya mentashihkan hafalan kita atau bacaan kita. Dan itu sunnah yang dilakukan Nabi dan para sahabat-sahabat. Diawali oleh Nabi. Nabi pernah menyuruh salah seorang sahabat, Ibnu Mas'ud. Pernahlah menyuruh si Ubay. Umar bin Khattab menyuruh Ubay pula. Gini, dulu ketika di bulan Ramadan, Nabi kan ada sebanyak 2 kali salat berjamaah, salat malam. Ketika Ramadan sudah hampir berakhir, beliau keluar salat malam itu ke masjid, lalu beliau salat. Kiranya nampak bagi sahabat-sahabat yang tidur-tidur di masjid di malam hari. Karena ada lebih 70-an sahabat yang tidur di masjid karena mereka tidak punya rumah, tidak punya keluarga, dan tidak mempunyai pencaharian tetap. Siang-siang hari mereka mencari-cari kayu dijual, itu untuk makan. Selebihnya mereka di masjid. Dan mereka senang di masjid. Nah, ketika Rasulullah keluar melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, nampak bagi sahabat-sahabat ikut mereka salat. Di malam kedua, orang pertama ramai. Itulah penyakit saksi siswa aku. Kami kan. Kami semalam Kami mangko pertama ramai lah. Iyo kami kan. Mirang malam kedua. Malam ketiga Nabi nak keluar lagi. Nak keluar. Baru subuh saja beliau keluar. Beliau katakan, aku tahu kalian tadi malam mengapa. Tapi aku nak keluar. Aku takut khasyi itu. Aku takut nanti menjadi wajib dia. Menjadi wajib pula dia. Maka semenjak itu Nabi tidak ada lagi salat malam di Ramadan berjamaah. Terus di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, orang masih salat malamnya seperti itu di bulan Ramadan, berpencar-pencar. Ada yang di sini 2-3 orang, imam satu, ada sana. Macam pencar, kata Umar, mari kita satukan. Tidak boleh lagi berkelompok, satu aja imam. Ditunjuk oleh Umar yang jadi imam, Ubay bin Ka'ab ini. Maka semenjak itu mulailah kembali salat malam di Ramadan dengan berjamaah. Umar kembali menghidupkan. Dia sudah ada di zaman Nabi, cuman terhenti. Kenapa terhenti? Nabi tidak lagi nyambung. Yang kata beliau itu salat malam atau salat tarawih di malam Ramadan. Ubay ini dalam sebuah ayat itu 20 rakaat. Dalam ayat lain berbeda rakaatnya. Yang penting kita tidak gaji itu. Yang penting Umar yang kembali menghidupkan salat malam berjamaah di bulan Ramadan. Sebelumnya tidak.
Yang tu pula makanya ulama mengatakan tak wajib salat berjamaah di malam Ramadan, tak wajib. Kalau wajib, pastilah sahabat-sahabat semuanya sampai zaman Umar ikuti. Cuma itu sifatnya sunnah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan justru lebih baik di rumah. Ini perbedaan pendapat. Dan itu keistimewaan Ubay bin. Suka-sukalah kita menyimak orang lain membaca Quran. Bila perlu suruh orang membaca Quran, kita dengarkan bersama-sama. Karena kesannya, pengaruhnya luar biasa bagi orang yang fokus, bagi orang menyimak. Tapi kadang-kadang menjadi kulikek, tabiat laku. Orang asyik mengaji baca Quran dia bercerita loh dia. Kau dapat kawanan duduk kau, dicarilah orang. Cari orang nangka satu lo menyimak mendengar. Cari kanti nang pota wak pencerita di luar tu. Cik pota, cik pencerita. Oboh, cik bisya. Orang ngaji di muka. Jadi disukai kita menyodorkan bacaan kita. Tolong simak modi kepada guru. Atau kita membacakan untuknya agar dia simak. Karena dia berpengaruh besar. Lebih-lebih kita yang terbata-bata. Bisa dibetulkan oleh ahlinya. Begitu juga tadarus bulan Ramadan. Sebaiknya tadarus itu ada guru satu situ yang akan betulkan. Tadarus kan disuruh. Tapi enggak sama-sama. Buta-buta sih. Nah, itu bukan baca sadaqallah sama itu ulang balik. Cari seorang guru, baca, dia menyimak, dibetulkannya. Dah, bagus. Kalau itu kan tak pernah bertukar bacaan awak saat siswa sampai gini. Tadarus ya. Terus. Nabi pernah murja'ah dengan Jibril 2 kali di tahun beliau wafat. Di Ramadan terakhir yang beliau laksanakan, setelah itu beliau haji, kemudian kembali ke Madinah meninggal. Jadi di Ramadan terakhir Rasulullah itu Ramadannya sebanyak 9 kali kalau tidak salah. Ikut Ramadan 9 kali. Di tahun ke-11 tidak lagi. Sering bila 29 kali, 29 hari dan sebulan. Jadi yang paling banyak Nabi itu puasa 29 hari dibanding dengan 30 hari. Nah, di Ramadan terakhir, di mana beliau beriktikaf 20 hari, 2 kali beliau mensetor hafalan ayat kepada Jibril. Beliau pasti hafal. Pasti hafal lah. Subhisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusana wa sanuqriuka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu ya mak, engkau tidak lupa-lupa kata Allah. Cuman cek lihat. Termasuk Amareso ayat ini sambungan daripada ayat yang itu. Mensesuaikan lagi. Jadi ketika Nabi membaca, Jibril menyimak, atau sebaliknya, ini sambungan daripada ayat yang turun di waktu itu. Maka terangkailah dia kembali sebagaimana aslinya. Kan Quran itu turunkan bukan berdasarkan urutan. Turun sesuai dengan kebutuhan. Allah yang paling tahu. Yang paling dulu turun Iqra. Al-Baqarah dulu ke depan. Enggak, susunannya di Lauh Mahfuz. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus,
Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim dan seterusnya. Oh, susunnya itu. Ayatnya begitu. Diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dicocokkan lagi. Nah, di Ramadan terakhir Nabi mencocokkan lagi dengan Jibril. Nah, menjadi teladan kita. Jibril itu bukan sembarang malaikat. Maka untuk mencocokkannya cari pula guru satu. Ketika tadarus. Supaya nanti jelas apakah makhrajnya enggak dan seterusnya, panjang pendeknya, di mana harus wakaf, di mana harus mulai dan seterusnya. Itu yang kelima. Yang keenam, ini baru kita masuk. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Ahkam Al-Qurtubinya, kata beliau, surat Al-Bayyinah ini disebutkan secara khusus, bukan surat yang lain. Karena dalam surat ini pendek mencakup tentang tauhid. Saya buka surat Al-Bayyinah. Buka lah koyo. Ini itu koyo. Lam yakunil ladzina kafaru. Juz Amma surat ke-98. Labaso. Kata Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, surat ini mempunyai keistimewaan khusus. Karena keistimewaannya lah Allah perintahkan Nabi membacakannya kepada Ubay bin. Di surat ini mencakup tentang tauhid. Apa itu tauhid? Menyatakan dan meyakini kemahaesaan Allah, kemahatunggalan Allah. Dia tidak bapa, tidak ibu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tauhid. Mentauhidkan Allah dalam beribadah, bahwa hanya satu-satunya dia yang berhak diibadahi. Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, bahwa satu-satunya dia yang mengelola, mengatur, memerintah, menguasai alam. Mentauhidkannya dalam nama-nama, asma dan sifat. Itu yang kita baca sering-sering. Wahdahu la syarikalah. Nah, di surat ini mengandung tauhid. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di mana tauhidnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintah untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan niat bahwa dia sajalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tentang risalah kenabian. Risalah kenabian tentang pengutusan Nabi sebagai Rasul menyampaikan firman Allah, menyampaikan agama ini. Mana bunyinya? Rasulun minallahi yatlu suhufan. Itu namanya risalah kenabian. Risalah itu kan pengutusan. Beliau diutus, diangkat jadi Rasul, kemudian diperintah beliau menyampaikan surah-surah Al-Quran. Mengandung keikhlasan. Mana dia? Mukhlishina lahuddin. Mukhlis, orang-orang yang mengikhlaskan kepada Allah itu dalam beribadah, dalam beragama. Syarat diterimanya ibadah, ajaran agama lah ikhlas.
perintahnya mukhlisin. Di sini yang diperintah adalah Yahudi dan Nasrani. Padahal mereka tidaklah diperintah melainkan agar menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan diri. Hai Yahudi, hai Nasrani. Malahan kalian menyembah manusia. Nasrani menyembah manusia. Yahudi mentaati mematuhi pendeta. Sebenarnya mereka diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, bukannya mematuhi pendeta seperti Tuhan pula, bukannya mengangkat manusia menjadi anak Allah. Namanya ikhlas. Juga menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, suhuf kitabnya kepada Nabi dan Rasul. Sekedar untuk kita ketahui bahwa setiap Rasul yang Allah utus kepadanya diturunkan kitab. Jadi kitab suci bukan 4. Setiap Rasul yang diutus mereka diberi kitab. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Kami turunkan bersama para Rasul itu kitab-kitab. Namanya yang disebut 4, tapi bukan 4. Nama Nabi dan Rasul yang disebut 25, tapi Nabi dan Rasul tidak 25. Ratusan nama Nabi. Gitu juga kitab tidak 4. Ada suhuf Nabi Ibrahim, ada suhuf Nabi Musa, ada kitab-kitab. Di sini disebutkan tentang kitab. Kemudian penyebutan tentang pokok ajaran Islam. Itu rukun Islam, salat. Wa yuqimus shalah, dan menunaikan zakat. Wa yu'tuz zakah. Juga dalam surat ini disebutkan tentang hari kiamat. Mana tu ayat kiamat? Ayat berapa? Nomor ayat kau? Cobalah ke belakang. Di belakangnya. Itu tentang hari kiamat. Jazaohum, tentang neraka dulu. Innal ladzina kafaru minal kitab musyrikina fi nari jahannam. Kan kiamat ya. Sementara orang-orang yang beriman di surga, balasan mereka surga. Itu tentang kiamat dan sekitarnya. Serta penjelasan siapa yang akan jadi calon penghuni surga dan siapa pula yang menjadi calon penghuni neraka. Kata Imam Qurtubi, inilah yang menunjukkan keistimewaan surat Al-Bayyinah dibanding surat yang lain. Singkat tapi mengandung inti-inti ajaran agama. Maka menurut pandangan beliau, itulah alasan kenapa surat ini dibacakan kepada Ubay. Karena pertama, Ubay bagus suaranya, dia penghafal, dia orang yang paham Al-Quran. Agar nanti dia menyampaikan pula kepada orang banyak sepeninggal Rasul. Itu sekelumit tentang pokok-pokok isi daripada surat Al-Bayyinah. Lalu keistimewaan Ubay bin Ka'ab, itu baca selayang. Kenapa Ubay? Umar bagai ada, Abu Bakar juga ada, Ali bin Abi Thalib juga ada, banyak sahabat-sahabat, tapi kepada Ubay. Itu pula lah Allah menganugerahkan karunia-Nya, yu'ti may yasha. Dia akan berikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah berbuat apa yang dikehendakinya sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Begitu juga kenapa kepada Ubay ayat ini dibacakan Nabi pertama kali. Tentu ada keistimewaannya. Kalau tidak ada keistimewaannya, masa begitu?
Maka dicatat ulama lah di antara sekian banyak keistimewaan Ubay, antara lain ini, dia penghafal Quran. Dia adalah salah satu dari sedikit sahabat yang menghafal Quran secara utuh. Karena sahabat-sahabat lain ada yang sudah meninggal. Sebelum Nabi meninggal, sudah banyak para sahabatnya meninggal. Nah, salah satu yang membaca dan menghafal Quran secara utuh para sahabat, salah satunya Ubay. Beliau ini namanya Qari, pilihan Allah. Qari, pembaca, pilihan Rasulullah. Beliau fasih dia, bagus. Saya pernah berkata kepada murid-murid dan kepada kawan-kawan ustaz, bahasa awaknya, siapa yang Allah anugerahi suara yang bagus, merdu, dan fasih membaca Quran, bersyukurlah kepada Allah. Pergunakanlah suara yang indah itu untuk melantunkan ayat-ayat suci, untuk azan dan iqamat serta jadi imam. Karena kami suara kami yang lebih indah sedikit daripada Tian Soho suaranya. Iya kan? Tidak dapat itu. Jadi keindahan suara itu anugerah. Ada orang yang suara nuku lari ke dalam. Cuma kau cerita Sohonya aja. Nah, siapa yang suaranya bagus, indah, pergunakan itu untuk membaca Al-Quran. Ubay bin Ka'ab orangnya. Sehingga siapa yang mendengar beliau membaca Quran, tidak ada yang tertegun. Di samping peresapannya, ya kan begitu loh. Kalau membaca Quran kau hati, menerima hati belum. Orang yang ikhlas membaca Quran, nanti pendengarnya juga orang yang sungguh-sungguh mau mendengar. Ubay, Allah karuniai suara yang bagus, sehingga disebut nanti dengan Qari. Suara yang bagus, menghafal Quran, memahami Quran. Untuk itu, kalau ada di antara kita suara yang bagus, pakailah, keraskanlah baca Quran itu di rumah. Kalau perempuan di rumah, boleh di rumah. Enggak, boleh apa dia jadi imam tu. Ya, kalau awak perempuan sama perempuan saya boleh. Belakang. Nah, ke depan. Untuk didengar orang. Kadang-kadang orang senang mendengar kita membaca. Syukurnya kan? Itu pun cara kita untuk mengajari orang yang tak fasih. Bisa aja. Beliau juga tercatat sebagai salah satu penulis wahyu Allah. Ada 6 sahabat yang Rasulullah angkat untuk menulis wahyu. Setiap turun Quran, ada tukang juru tulisnya. Salah satunya Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Ditulis, dipelepah-pelepah, ditulang-tulang, di kulit-kulit. Nah, itu bukan seperti sekarang ini, tidak. Tulang-tulang yang ontak mereka pakai untuk menulis, disimpan. Kulit-kulit hewan disamak, ditulis. Pelepah-pelepah korma disayat, ditulis. Karena kertas belum ada. Begitu dulunya. Yang ditunjuk salah satunya Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay ini memanglah seorang orang kepercayaan. Dapat kepercayaan di Pak Wiwi dulu dan di Pak Wowo. Jadi menterinya gini kan. Tapi bukan Ubay. Kalau Ubay ini memang kepercayaan dari Rasulullah. Menulis wahyu. Kemudian beliau nomor 4. Beliau juga menyimpan mushaf Al-Quran. Mushaf buku. Beliau susun sendiri.
Kemudian beliau simpan. Beliau susun sendiri Quran yang berpencar-pencar. Kan setiap turun wahyu beliau disuruh nulis. Beliau pula susun sendiri ala beliau. Quran itu yang telah dicatatnya disimpan oleh beliau. Cuman yang laku kan Mushaf Utsmani. Di zaman Utsman dihapus semua yang berbeda-beda itu disatukan, baru disebar supaya jangan terlalu banyak terjadi perbedaan pendapat. Yang kelima, Ubay bin Ka'ab itu adalah termasuk namanya dewan yang diajak oleh Umar bin Khattab sebagai orang untuk bermusyawarah. Yang keenam, cepat saja, beliau panutan junjungan tokoh ikutan. Yang ketujuh, ketakwaan beliau yang luar biasa. Ketakwaan. Dia tidak kalah pentingnya, jarang beliau yang tidak menangis kalau membaca Quran. Bukan menangis membaca Quran di depan orang banyak, nah itu dah. Menangis sendirian. Kenapa beliau bisa menangis? Beliau paham apa yang beliau baca, mengertinya. Wah, kadang-kadang ayat itulah ancaman isi, tapi tidak pengaruh kau. Sebab tidak tahu ni baca kan. Alah ancaman isi, no? Biasa saja, tak? Bangku biasa saja. Kau tidak tahu itu. Makanya kalau baca Quran juga baca terjemahnya. Baca Quran satu halaman misalnya baca terjemahnya, atau baca satu ayat baca terjemahnya. Pokoknya pandai kita lah supaya apa yang kita baca tu. Nabi kalau membaca Quran kadang berhenti. Ada ayat rahmat beliau berhenti minta rahmat beliau dulu. Ada ayat-ayat ancaman beliau berhenti minta perlindungan kepada Allah. Ada ayat-ayat tentang neraka beliau berhenti lalu berdoa agar beliau dijauhkan dari neraka. Itulah Nabi. Karena Nabi baca bukan kencang-kencang. Nabi baca Quran bukan Lah itu enggak. Saya baca. Amin. Amin. Gerakan bibir, lidah. Karena ada nanti yang makhraj huruf tu di sini. Itu baca tu, nak baca mana jalan? 6 huruf halaq ya, 6 huruf kerongkongan. Itu dia buat. Bahkan tu. Sudah tu mengkolol dah. Tu menjual lah baca. Mereka orang mau tahu, mereka tak tenang sebentar. Cuma lo tahu orang. Dah seseorang mau tahu balik, lo kasih kau balik. Kalau mak ada wak saya. Kalau kamu ngecek, tutup dulu. Tutup. Tahan si koha. Jadi dia baca no. Kalau itu lama tu. Jangan datang Quran kita bercerita. Tahu datang Quran kan? Duduk munju atau mangkong Quran. Itu macam-macam. Dan talingo lah ya. Jadi kalau suara makhrajnya terdengar di telinga. Di telinga awak seorang. Tapi kalau ada orang menyimak, kalau nyok menyimak, kalian baca tu. Tapi kalau nyok menyimak, cukup awak telinga di telinga awak. Supaya berkesan, berpengaruh, berbekas apa yang dibaca. Karena kita tidak orang Arab. Kita tidak semuanya pernah tamat di pesantren. Jadi carilah Quran yang pakai terjemah, baca satu ayat, terjemahnya. Atau terserahlah apakah salaman dulu, nanti baca terjemah, atau baca terjemahnya dulu, nanti baca pula ayat.
supaya ada kesannya. Contohnya begini, dalam surat Maryam, kalau mau melihat dia sebentar. Maryam itu surat yang ke-19. Maryam. Beliau tidak mau dengan awak. Halo? Maryam. Tidak ada nama Maryam sekarang. Ayat ke-71. Halaman 310. Ayat 71. Halaman 310. Wa im minkum, dan tidak adalah di antara kamu ini illa melainkan wariduha, pasti melewatinya Jahannam, melaluinya, melewatinya atau masuk. Wariduha, kana ala rabbika, adalah yang demikian itu hatmam, suatu kepastian yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Summa nunajji, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu, kami tinggalkan orang-orang zalim dalam neraka jahanam itu dalam keadaan tersungkur. Ada salah seorang ulama besar di zaman tabi'in, menangis dia baca ini. Ditanyakan oleh murid-murid atau orang, kenapa menangis? Semua kita pasti melewatinya, tapi tidak semua kita selamat. Jangan-jangan saya termasuk yang tidak selamat, menangis. Begitu peresapannya. Terbayang kan? Setiap kita pasti akan melewati Jahannam, itu melintasi sirat yang dibentangkan di atasnya. Diselamatkan orang bertakwa, dibiarkan tersungkur di neraka itu. Orang-orang zalim menangis beliau. Apa yang beliau tangiskan, kata orang yang menyimak mendengarkan baca. Ayat ini menyatakan setiap kita akan melewati, tapi ayat tidak menjamin setiap kita selamat. Ada yang tersungkur jatuh di bawah situ. Jangan-jangan saya ke situ menangis. Pengaruh di awak tak? Pengaruh di awak tahu. Itu bisanya cuma ketika tenang, ketika malam atau ketika serang-serang. Memang niatnya kita membacanya tidak di muka televisi, tidak di muka cucu-cucu, membaca surang. Itu kesan lebih bagus. Bisa menangis karena kita tidak diperintah baca Quran cepat-cepat. Tartil, anan tartil, lambat perlahan, berhenti tempat berhentinya, tidak terburu dan tidak tergesa. Tartil mana? Jadi, dan tidak ada di antara kamu itu minkum illa wariduha, melainkan pasti melewatinya, melaluinya, mendatanginya Jahannam. Karena adalah itu atas Tuhanmu adalah suatu hatman, suatu kepastian maqdiyah yang telah diputuskan. Semua kemudian kami selamatkan orang bertakwa, nazar kami tinggalkan orang zalim di dalamnya dalam keadaan tersungkur. Pilihan dua, banjir orang bertakwa atau orang zalim. Kadang-kadang awak bertakwa kecil awak asen, cuma kecil Allah halulah ya, itu perlu dipelukan. Ini namanya menangis membaca Quran. Itulah Ubay bin Ka'ab ketakwaannya. Dan beliau juga termasuk orang gagah berani dalam perang, dan juga beliau itu termasuk penasihat yang bijaksana. Itulah Ubay bin Ka'ab. Kita walaupun tidak pernah disebut oleh Allah nama kita, karena Rasul sudah meninggal, andaikan disebut Allah pun bagaimana menyampaikannya, setidak-tidaknya kita belajar dari sini. Apa alasan Ubay yang mendapat keistimewaan itu? Karena integrasi beliau dengan Al-Quran. Beliau ahlul Quran.
memahami Al-Quran, sering membaca Quran, dan suara beliau juga masih. Bukan hanya itu, jadi intinya karena hubungannya dengan Allah itu kuat, maka Allah mengasih hadiah. Bacakan surat ini kepada awak. Nabi saya terkait itu paling indah. Malaikat duduk mendengarkan kita, karena malaikat hadir di saat orang baca Quran agak keras, bukan kare-kare. Hadirnya lebih-lebih di parak siang atau di subuh-subuh. Itu saat pergantian shift. Malaikat duduk. Mantun kaji wak kini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baca Quran berbekas. Jangan kita membaca Quran tapi tidak berbekas, karena kita hanya memburu target dan memburu pahala. Memburu target dan pahala. Ada yang ragu? Kalau tidak, dianggap selesai kaji kita. Semoga boleh. Boleh ya? Boleh ya? Putar kaset murattal kita simak. Itu diangkan. Itu memperbagus, mendengar murattal, kita putar murattal tu, lalu kita simaan. Oh, di situlah bisa kita mengambil salah, tak salah, Wak. Panjang, tak panjang, Wak. Murattal. Ya, jangan irama, kalau irama tak pernah batuan salah. Apa, suara Wak salah, suara itu jauh pulang sanjo, namun. Ya. Masuk sama baca tadi kok yang itulah masuk baca Allah menyimak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.